Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Ari Pratama. Saya dari kelas SPI 4D. Di sini saya akan merangkum dan menjelaskan salah satu bab di buku Sejarah Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, karya Bapak Asep Ahmad Hidayat. Oke, langsung saja ya guys ya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bab yang berada di buku ini mengenai tentang teori masuknya Islam di Nusantara. Teori masuknya atau kedatangan Islam di Nusantara, khususnya di Asia Tenggara, adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa dakwanya, dari negeri mana, dan bagaimana ajarannya atau mazhab apa yang dikembangkannya. Sampai saat ini, terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Pertama, ada teori India, teori Arab Mekah. Ketiga, ada teori Arab Parsi. Keempat, ada teori Cina atau yang bisa kita dengar yaitu teori Indo-Cina. Oke, langsung saja. Yang pertama ada teori India. Dibandingkan dengan teori lainnya, teori India memiliki pendukung yang cukup banyak. Di antaranya Sonok Hurgonze, Gonza Marison, Baskes, dan lain-lain. Namun di dalam teori ini pun terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara. Van Rokel misalnya berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Ia memberikan alasan bahwa populernya Islam seperti ciri-ciri mistik, sastra, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia adalah berasal dari India Selatan. Karena itu, Van Rokel berpendapat bahwa Islam di India berasal dari wilayah India Selatan. Namun, Snok Hurgonze berpendapat bahwa Islam Indonesia adalah berasal dari Gujarat. Teori yang kedua ada teori Arab Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekah. Sebenarnya alasan-alasan atau hujah-hujah historis mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama terjalin hubungan dengan dan politik yang jauh sebelum datangnya Islam, yaitu abad ke-4 Masehi, seperti yang dikatakan oleh Bandler dalam Trade and Society. Para pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina terlebih dahulu singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara, khususnya Asia Tenggara, untuk menunggu angin yang menghantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Selain itu juga, menurut Wang Gungwu, sejak para pedagang Arab memonopoli jalur perdagangan India dan Mesir, mereka selanjutnya menguasai perdagangan kawasan Nanhai. Artinya, pada abad ke-9 Masehi, para pedagang Arab telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan di laut antara Mesir, India, Asia Tenggara, dan Cina. Mereka juga mendirikan koloni di kawasan pantai Asia Tenggara. Oke, yang ketiga ada teori Arab Parsi. Teori Parsi atau teori Persia menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia, atau yang kita kenal, yang kita tahu, yaitu Iran. Iran sekarang bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi.
Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Shah atau Tasi atau Tashi dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Tashi telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650 Masehi. Oke, langsung saja kita ke teori yang keempat, yaitu teori Cina Indo atau bisa disebut juga teori Indo-Cina. Keempat, yaitu teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina. Teori ini didukung oleh Syekh Neguib Al-Atas, Fatimi Selambat Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan termasuk penulis sendiri Asep Ahmad Hidayat mendukung teori ini. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kelantan pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam Arab dan Parsi. Di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tomasik, Aceh, Kalah atau Kedah, dan juga Tanah Jawa. Selain itu juga menurut Fatimi, kerajaan Champa di Indochina adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah dari Damaskus. Namun sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah lalu melarikan diri ke Mekah dan Aceh. Alasan ini didasarkan pada bukti adanya batu prasasti di Trengganu yang bertuliskan tahun 1386. Sebenarnya bertarik 1303 Masehi yang disamakan dengan batu nisan di Champa Selatan. Fatimi juga membandingkan dengan batu nisan Fatimah binti Maimun 1008 di Leran, Jawa Timur, dengan batu nisan Pangrang, Champa Selatan 1039 dan 1035 Masehi. Berdasarkan bukti-bukti ini, Fatimi berpendapat bahwa Islam datang ke tanah Melayu dan Jawa berasal dari Indo-Cina. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai rangkuman dari salah satu bab buku Abah, yaitu teori masuknya Islam ke Nusantara. Mohon maaf bila masih ada kesalahan dari perkataan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.